cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kali ini aku mau mengangkat tentang kenapa ya kalau hamba Tuhan berbicara tentang dosa, itu banyak orang yang gak suka. Banyak orang yang gak suka kalau diungkit masalah kebenaran tentang dosa ini. Banyak yang gak suka. Kita lihat buktinya ya. Kalau bicara tentang dosa, itu mesti banyak orang yang gak mau nonton, di skip. Gak mau kalau diungkapkan itu. Karena merasa apa? Terintimidasi dengan dosanya sendiri. Jadi bukan kenapa-kenapa. Terintimidasi dengan dosanya sendiri. Orang berbuat dosa itu pasti terintimidasi dengan dosanya sendiri. Tidak mungkin tidak. Dan yang memisahkan manusia dengan Tuhan itu adalah dosa. Yang memisahkan kita dengan Tuhan itu ada jurang. Yang memisahkan itu ya dosa. Kenapa Tuhan memberikan manusia itu hukum-hukumnya? Memberi hukum-hukumnya karena Tuhan itu begitu mengasihi kita dibandingkan makhluk ciptaannya yang lain. Karena kita itu diciptakan serupa, segambar dengan Dia. Dia maunya kita itu hidup benar. Dia mau kita itu diselamatkan. Dia sudah kurang apa berkorban? Anaknya yang tunggal aja dia korbankan. Untuk siapa? Untuk kita. Harus ada penebusan itu. Tanpa penebusan itu semua manusia binasa di dalam lautan api abadi. Tapi ada juga orang-orang yang ketika mendengar dan disentil, dia merasa disentil ya tentang dosa, itu biasanya orangnya bertobat gitu loh, sungguh-sungguh bertobat, gak mau melakukan lagi, bertobat, benar-benar bertobat. Masalahnya tidak semua manusia seperti demikian itu. Tidak semua manusia mau bertobat seperti itu. Lebih banyak yang memang senang, suka melakukan dosa karena dosa itu lebih nikmat soalnya. Dosa itu nikmat. Orang berzina nikmat enggak? Dengan pasangan di rumah kurang nikmat. Selingkuh jadinya, berzina dengan yang lain. Kan jadi nggak benar kan? Jadi hidup dalam dosa. Mengambil milik orang lain, mencuri, dosa nggak? Arti dari kata mencuri, curi ya, kata aslinya curi. Mencuri adalah mengambil barang orang lain dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya. Itulah namanya pencuri. Mencuri ini bisa berbagai hal ya, bukan cuman benda. Mencuri hak orang lain, mencuri banyak ya, bukan cuman itu ya, mencuri itu banyak ya.
mencuri hidup orang, mencuri finansial orang, mencuri jabatannya orang, mencuri dengan cara yang licik, yang jahat. Intinya mencuri itu jahat, satu perbuatan yang jahat, dan itu Tuhan murka loh dengan perbuatan seperti itu. Hukum Tuhan tuh jelas loh. Sebenarnya kalau kita bolak-balik dibaca hukum Tuhan itu, harusnya kita takut ya sama Tuhan, karena apa yang kita perbuat itu jahat di mata Tuhan. Kita berbuat jahat itu nggak bagus lah. Mencuri pasangannya orang, terus bangga sudah selingkuh sama pasangannya orang, entah istrinya orang, entah suaminya orang, terus lu bangga, minta ampun deh. Tapi zaman sekarang hal-hal seperti begitu itu tidak menjadi satu hal yang tabu, yang tidak malu ya. Heran deh. Mencuri, dosa yang paling nikmat itu memang dosa perzinahan. Nah, setelah ada dosa perzinahan itu akan nyusul dosa-dosa yang lain. Pasti menyusul dosa-dosa yang lain. Mencuri, penipu, berbohong, manipulatif, ya semuanya ada di situ. Kalau kamu buka satu celah ini untuk perzinahan, maka dosa yang lain pun nyusul memeluk engkau. Itu tidak mudah terlepas kalau kamu tidak benar-benar sadar akan hukum Tuhan, takut akan Tuhan, dan bertobat. Itu sangat sulit lo lepas loh. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau kamu tidak takut akan hukuman Tuhan, itu sulit terlepas. Memang iya. Kalau kamu tidak takut Tuhan, tidak akan terlepas. Bukan takut pasangannya ya, takut Tuhan. Karena hanya orang yang takut akan Tuhan bisa melepaskan, bisa bertobat dan melepaskan dosa-dosa itu. Sekarang begitu maraknya LGBT ya. Ngomong soal LGBT ini, Sodom dan Gomora, itu banyak yang gak suka loh. Yang gak suka mendengar kebenaran tuh siapa? Yang gak suka dengar kebenaran itu tentunya si jahat itu, setan lah. Dia gak mau kamu bertobat, gak mau. Orang dia pengennya ngajak kamu kok. Dia senang kamu ada dalam komunitas dia, komunitas yang dibentuk dia. Hati-hati dengan suamimu di rumah. Jangan-jangan suamimu di rumah ternyata penyuka juga, penyuka sesama. Banyak loh, banyak tekan Dani, banyak. Kehidupan LGBT itu seperti gunung es yang nampak itu cuma dikit doang yang nampak. Sebenarnya di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya banyak sekali orang yang hidup seperti itu. Kenapa Tuhan menjungkir balikan Sodom dan Gomora?
memusnahkan Sodom dan Gomora karena kehidupannya sudah jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak menciptakan laki-laki penyuka laki-laki, perempuan penyuka laki-laki, perempuan penyuka perempuan. Normalnya kan laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Tidak ada double. Kamu yang menonton ini, kalau kamu memang juga salah satu dari antara mereka, bertobatlah. Benar, bertobatlah. Tuhan itu masih membuka pintu pengampunan kok. Percayalah, Tuhan itu maha mengampuni. Ketika kita menyadari dosa kita dan kita minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Tapi jangan bandel lah. Jangan bertahan dalam dosa. Percayalah, ketika kamu bertahan terus dalam dosamu sampai kamu mati, waduh, itu tidak ada ampunan Tuhan pastinya. Tidak ada lagi itu. Tidak ada, percayalah. Kalau orang sudah mati itu tidak ada ampunan lagi. Orang kalau sudah mati tidak ada ampunan Tuhan lagi ya. Tidak ada. Tuhan mau mengampuni ketika kita masih hidup. Kita mengambil satu keputusan untuk bertobat. Ayo, mari bertobat. Kalau kamu butuh konseling, kamu butuh didoakan, kamu bisa kontak saya 081 225 198 945. Saya akan membantu kamu. Ya, jangan lupa. Karena pertobatanmu tuh dinantikan Tuhan. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkatimu.